Tadi saya dapat banyak pertanyaan dan juga ada beberapa informasi termasuk dari teman-teman media juga tentu saja bahwa apakah ada penangkapan terhadap klien kami Bapak Syahrul Yassin Limpo malam ini. Nah, saya dan tim kuasa hukum datang ke KPK malam ini untuk mengkonfirmasi apakah benar dilakukan penangkapan atau jemput paksa atau istilah yang lain yang kami juga belum ketahui tentu saja terhadap klien kami Bapak Syahrul Yassin Limpo. Kenapa ini penting? Karena di satu sisi kami memastikan menghormati kewenangan-kewenangan dan pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh penyidik KPK, oleh lembaga penegak hukum manapun. Kita semua harus menghormati itu. Tentu saja pelaksanaan kewenangan itu harus sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sebenarnya sudah menerima surat panggilan dan sudah berkoordinasi dengan bagian penyidikan di KPK tadi siang atau sore. Jadi ada surat panggilan yang diterima tadi siang atau sore di rumah dinas Pak ECL, mantan rumah dinas Pak ECL, dan juga kami berkoordinasi dengan penyidik untuk menyampaikan bahwa Pak Syahrul Yassin Limpo kooperatif menghadapi proses hukum ini dan confirm akan memenuhi panggilan KPK besok pada hari Volume up. Jadi sudah ada surat panggilan, sudah ada konfirmasi Maximum volume. tim hukum sampaikan pada bagian penyidikan di KPK. Namun saya nggak tahu yang terjadi malam ini seperti apa, gitu kan. Nah, izinkan kami tim hukum untuk konfirmasi terlebih dahulu sebelum bisa menyampaikan. Hari ini sebenarnya gitu, walaupun Jumat sudah ada surat pemanggilan, tapi Kamis ini sudah ditunggu gitu. Apa yang Anda artikan? Saya tidak tahu itu menggunakan hukum acara apa, begitu ya. Karena kami sudah sampaikan surat. Kalau kita bandingkan dengan tersangka-tersangka yang lain, panggilan pertama misalnya belum bisa datang. Apalagi ini bukan mangkir ya sebenarnya. Tapi tidak bisa datang karena alasan kemanusiaan. Ada seorang ibu umur 88 tahun di Makassar, ibunda dari Pak Syahrul Yassin Limpo yang sedang tergeletak sakit, dan kemudian Pak Syahrul pamit ke ibunya, mendatangi ibunya, menjenguk ibunya. Dari informasi yang kami terima dari beliau dan juga keterangan pihak keluarga, tentu saja hal tersebut bukan alasan yang mengada-ngada, dan secara resmi surat juga sudah disampaikan pada KPK untuk meminta penjadwalan ulang dengan tetap menghormati tentu saja kewenangan KPK. Kemudian tadi siang atau sore kami menerima surat panggilan untuk pemeriksaan sebagai tersangka besok Jumat. Besok Jumat ya, dan kami berkomunikasi dengan bagian penyidikan KPK, mengkonfirmasi akan hadir dan tetap kooperatif. Jadi nanti kita lihat saja ya, saya cek dulu, kewajiban saya di sini hadir dan kemudian juga menyampaikan informasi perkembangan sebagaimana yang ditanyakan oleh teman-teman. Mas, dari KPK tadi ada kekhawatiran adanya perusahaan barang bukti dan juga adanya pelayanan dari SCL. Ini tanggapan dari Mas seperti apa? Saya pastikan Pak Syahrul Yassin Limpo itu tidak akan melarikan diri. Karena justru setelah dari Makassar itu dini hari beliau sudah sampai di Indonesia, di Jakarta, mohon maaf, saya ulangi. Sudah sampai di Jakarta. Seperti yang beliau sampaikan, ini adalah bentuk komitmen dengan sikap kooperatif. Jadi indikasi
melarikan dirinya gimana? Kalau soal barang bukti sebenarnya KPK sudah dapat banyak sekali kan dari berbagai penggeledahan. Jadi mari kita lihat secara proporsional penanganan perkara ini. Kami mengajak kita semua melihat secara proporsional dan menggunakan aturan hukum sebagai dasar. Kami, para advokat di tim kuasa hukum, juga memastikan menghormati seluruh kewenangan penegak hukum dalam hal ini perkara yang di KPK. Jadi mari kita menjalankan tugas masing-masing sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Mas, jemput paksa ini ada kaitan dengan penyidikan Pemerintah Polda Metro Jaya nggak Mas lihat? Ketakutan Pak Firly bahwa Mas, artinya penangkapan paksa hari ini KPK nggak punya hasil yang cukup kuat ya Mas ya dengan hasilnya tadi Mas? Saya harus tanya dulu ke dalam, ini penangkapan atau jemput paksa. Itu dua hal yang berbeda. Kalau jemput paksa Mas? Penangkapan misalnya menurut KUHAP itu diatur secara jelas kapan penangkapan bisa dilakukan. Misalnya. Contoh, setelah dipanggil 2 kali tidak hadir, misalnya begitu. Apakah semua dilakukan hanya dengan pertimbangan subjektif? Mestinya tentu saja tidak. Kalau jemput paksa, dalam kondisi apa jemput paksa harus dilakukan? Itu kan diatur secara jelas juga di KUHAP. Dan yang faktual, pemanggilan sudah dilakukan dan klien kami juga sudah confirm untuk hadir besok. Kami juga tidak tahu apa sebenarnya yang membuat begitu harus terbuka.